Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Saprijal, NIM 2103060667, kelas PTNA, Prodi Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan metabolisme dari protein, karbohidrat, dan lemak serta keterkaitannya di antara metabolisme tersebut dengan mata kuliah biokimia dan dosen pengampu Ibu Tati Pidianasari, SPT, MP. Baiklah, di sini saya akan menjawab tentang pertanyaan pertama, yaitu jelaskan proses pencernaan karbohidrat pada monogastrik dan hewan ruminansia. Baiklah, jawabannya yaitu pada monogastrik, pencernaan karbohidrat dimulai dari mulut dengan pelumas saliva di dalam gizzard secara mekanis dan hidrolisis, dan dilanjutkan di dalam usus halus oleh enzim pankreas, empedu, serta getah usus. Proses pencernaan ini hanya mampu menghidrolisis karbohidrat sederhana, sedangkan serat kasar tidak mampu didegradasi. Oleh karena itu, sebagian serat kasar lewat dari organ pencernaan utama masuk ke bagian akhir saluran pencernaan, yaitu ada sekum, rektum, dan kolon. Pada ruminansia, proses metabolisme karbohidrat pada hewan ruminansia itu berlangsung di dalam rumen. Yang mana di sini proses metabolisme karbohidrat itu di sini ada di dalam rumennya itu ada fruktan, sukrosa, pati, kemudian ada selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Yang mana di pati dan sukrosa ini berubah menjadi glukosa, dan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, fruktosa 6-fosfat, dan fruktosa 1-6 difosfat, yang mana menjadi piruvat, dan piruvat ini dibagi menjadi beberapa, yaitu metan, asetat, butirat, dan propionat, yang mana propionat ini biasa disebut dengan PFA atau volatile fatty acid. Kemudian karbohidrat ini merupakan golongan polisakarida, yakni serat kasar selulosa di dalam rumen. Karbohidrat difermentasi oleh mikroba menjadi piruvat. Kemudian asam piruvat yang dihasilkan akan diubah menjadi PFA, CO2, dan CH4. Kemudian di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan proses metabolisme karbohidrat di hati dari produk awal sampai produk akhir. Fungsi hati menjadi penting karena hati mampu mengontrol kadar gula dalam darah. Hati dapat mengubah glukosa dalam darah menjadi glikogen yang kemudian disimpan dalam hati atau glikogenesis pada saat kadar gula dalam darah tinggi, lalu pada saat kadar dalam darah menurun, maka cadangan glikogen di hati atau asam amino dapat diubah menjadi glukosa dan dilepaskan ke dalam darah atau gluconeogenesis, hingga pada akhirnya kadar gula darah dipertahankan untuk tetap normal. Hati juga dapat membantu pemecahan fruktosa dan galaktosa menjadi glukosa dan serta glukosa menjadi lemak. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan proses pencernaan protein pada unggas dan ruminansia, yaitu pencernaan protein pada unggas dimulai saat makanan dihaluskan dan dicampur di dalam ventriculus. Pencernaan tersebut dimulai dengan kontraksi otot proventriculus yang mengaduk-aduk makanan dan mencampurkan dengan getah pencernaan, yang mana terdiri dari atas HCl atau asam klorida dan pepsinogen. Pepsinogen yang bereaksi dengan asam klorida berubah menjadi pepsin. Asam klorida dan pepsin akan memecah protein menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti polipeptida, proteosa, pepton, dan peptida. Penyerapan protein dimulai ketika makanan masuk ke dalam usus. Mukosa usus terdiri atas lapisan otot licin, jaringan ikat, dan epitel kolumnar sederhana dekat rumen. Pada epitel pelapis terdapat banyak sel goblet yang menghasilkan lendir dan sekresinya membantu melicinkan makanan. Pada mukosa terdapat banyak pilus yang mengandung banyak pembuluh darah dan pembuluh limpa kecil. Lapisan epitel akan menyerap air dan zat-zat makanan. Sel absorpsi dari pilus merupakan tempat absorpsi asam amino. Secara umum, asam amino adalah diserap oleh usus halus akan masuk ke dalam pembuluh darah. Pada ruminansia, asam amino untuk ternak berasal dari protein yang lolos degradasi atau bebas protein. Protein yang mikroba rumen yang tercerna dan terserap dalam usus, serta dari hasil fermentasi rumen, perombakan protein oleh enzim proteolitik dalam rumen menghasilkan peptida dan asam-asam amino. Produk ini sebagian besar akan mengalami katabolisme lebih lanjut atau deaminasi sehingga dihasilkan amoniak atau NH3. Kegiatan deaminasi asam-asam amino menghasilkan amoniak yang bersifat konstitutif, yang artinya bahwa mikroba rumen akan terus melakukan deaminasi terhadap asam amino walaupun telah terjadi akumulasi yang cukup tinggi di dalam rumen. Protein pakan dan NPN dalam rumen akan dirombak menjadi asam amino
dan amoniak untuk selanjutnya disintesis menjadi protein mikroba. Kemudian masuk ke dalam abomasum dan selanjutnya dalam usus kecil diabsorpsi masuk ke dalam aliran darah. Dalam rumen, sekitar 80% spesies mikroba rumen itu mampu menggunakan amoniak sebagai sumber nitrogen untuk sintesis protein. Bakteri rumen adalah pengguna amoniak sebagai sumber nitrogen yang paling efisien. Di samping itu dimanfaatkan oleh mikroba rumen. Amoniak yang dihasilkan juga diserap oleh darah melalui dinding rumen, dibawa ke hati dan diubah menjadi urea. Beberapa urea ini mungkin dikembalikan ke rumen melalui saliva dan juga langsung menembus dinding rumen. Tetapi sebagian besar dikeluarkan bersama urin dan kemudian dibuang. Kemudian di sini saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu jelaskan proses metabolisme protein yang terjadi dalam hati. Fungsi hati dalam metabolisme protein adalah mengubah gugus amino dan NH2. Asam-asam amino dapat digunakan sebagai energi atau diubah menjadi karbohidrat dan lemak. Amoniak atau NH3 yang telah diubah menjadi urea akan menjadi substansi beracun dan dikeluarkan melalui urin. Amoniak dihasilkan saat deaminase dan oleh bakteri-bakteri dalam usus. Sintesis dari hampir seluruh protein plasma seperti alfa dan beta globulin, albumin, fibrinogen, dan protombin. Hati juga membentuk heparin dan transminasi transfer kelompok amino dari asam amino ke substansi atau alfa ketoasid dan senyawa lain atau Guiton 2008. Kemudian pertanyaan kelima yaitu jelaskan proses pencernaan lemak pada monogastri dan ruminansia. Proses pencernaan lemak dalam saluran pencernaan monogastrik. Pencernaan lemak terjadi pada usus halus, yaitu pada bagian duodenum. Lemak dapat didegradasi oleh enzim yang mencerna lemak. Oleh sebab itu, tidak ada proses pencernaan yang terjadi pada lemak sebelum mencapai duodenum. Karena duodenum terdapat enzim pencerna lemak yaitu enzim lipase yang berasal dari poriferipase yang tidak aktif dan diaktifkan oleh enzim kolipase. Enzim lipase dihasilkan oleh pankreas. Lipase pada unggas starter belum begitu aktif. Aktivasi lipase mulai meningkat pada umur 4 hari. Peningkatan aktivitas enzim akan mencapai 100 kali lebih cepat pada umur 21 hari. Pencernaan lemak dibantu oleh garam-garam empedu dan cairan pankreas yang berperan dalam mengemulsifikasi lemak sebelum dicerna. Lipase pankreas biasanya mencerna lemak diawali pada asam lemak pada atom C nomor 3 dari gliserol menghasilkan 1,2 sampai digliserida dan asam lemak pada atom C nomor 1 menghasilkan 2 monogliserida. 2 monogliserida ini tidak bisa langsung dipecah oleh lipase menjadi asam lemak bebas dan gliserol, tetapi harus melalui tahap isomerisasi menjadi 1 monogliserida. Selain lipase, pankreas juga menghasilkan enzim kolesterol esterase yang menghidrolisis kolesterol asam lemak ester menjadi kolesterol asam lemak bebas. Kemudian selanjutnya pencernaan lemak pada ternak ruminansia. Proses yang pertama itu adalah hidrolisis. Proses yang pertama itu adalah hidrolisis atau lipolisis. Pada proses ini lemak akan diputuskan ikatan ester trigliserida, fosfolipid, dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini dihasilkan asam lemak, galaktosa gliserol, dan hasil tersebut siap dimetabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai juga pada proses ini. Asam lemak tak jenuh yaitu ada linoleat dan ada oleat yang akan dipisahkan dari asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Setelah dipisahkan, asam lemak jenuh tersebut akan diubah menjadi VFA atau propionat. Kemudian bakteri Anaerobio lipolitikal digunakan untuk hidrolisis trigliserida. Bakteri Butyriphibrio fibrisolven digunakan untuk menghidrolisis fosfolipid dan glikolipid. Proses kedua adalah hidrogenasi atau biohidrogenasi. Proses ini terjadi pada asam lemak tak jenuh hasil proses hidrolisis dalam rumen. Terjadi isomerisasi dari ikatan cis menjadi trans. Isomerisasi menyebabkan pengurangan asam lemak tak jenuh. Biohidrogenasi menyebabkan lemak esensial rusak, namun ternak tidak mengalami defisiensi.
lemak esensial dapat memenuhi kebutuhan lemak pada ruminansia. Kebanyakan lipid pada ruminan masuk ke duodenum sebagai asam lemak bebas dengan kandungan asam lemak jenuh yang tinggi. Lemak akan diserap oleh duodenum, asam lemak rantai pendek hasil hidrolisis akan diserap oleh dinding rumen. Asam lemak rantai panjang akan masuk ke dalam epitelium dan usus halus. Selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan ke-6, yaitu jelaskan proses metabolisme lemak di dalam hati. Metabolisme lemak oleh hati yaitu meliputi 1. Oksidasi asam lemak untuk menyuplai energi bagi fungsi tubuh yang lain. Yang kedua, sintesis kolesterol, fosfolipid, dan sebagian besar lipoprotein. Yang ketiga, sintesis lemak dari protein dan karbohidrat. Hampir semua lemak yang dicerna diserap ke dalam sirkulasi limpa sebagai kilomikron yang merupakan gabungan dari trigliserida, fosfolipid, kolesterol, dan lipoprotein. Kilomikron disalurkan oleh pembuluh limfe, kemudian menyatu dengan sirkulasi sistemik. Trigliserida kemudian diubah menjadi asam lemak dan gliserol, terutama oleh enzim kapiler hati. Dari kapiler, asam lemak dapat berdifusi masuk sebagian besar ke sel. Kira-kira 80% kolesterol yang disintesis di hati diubah menjadi garam empedu yang kemudian disekresikan kembali ke dalam empedu. Hati mensintesis sebagian besar lipoprotein yang dibutuhkan tubuh dan menjaga homeostasis kolesterol dengan sintesis molekul dan mengalihkan kelebihan kolesterol menjadi asam empedu. Dan yang terakhir di sini pertanyaan ke-7, yaitu jelaskan hubungan antara proses metabolisme karbohidrat, metabolisme lemak, dan metabolisme protein yang terjadi di dalam tubuh baik unggas ataupun ruminansia. Keterkaitannya yaitu metabolisme karbohidrat dengan metabolisme lemak adalah hasil akhir pencernaan lemak akan memasuki jalur metabolisme karbohidrat dan dengan itu akan terjadi reaksi antara glukosa dan piruvat. Sementara itu hasil akhir pencernaan. Baiklah, sekian video saya ini. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.